Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Imam Nur Hakim. Di sini saya akan membahas macam-macam karya sastra, mata kuliah menulis ilmiah. Macam-macam karya ilmiah ada 8, yaitu makalah, laporan penelitian, artikel, esai, proposal, skripsi, tesis, dan disertasi. Dalam video ini yang akan dibahas yaitu dua, yaitu tentang tesis dan disertasi. Yang pertama, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program magister atau S2. Tesis merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pada salah satu bidang keilmuan. Dalam ilmu pendidikan, tesis mempunyai tingkat pembahasan lebih dalam daripada skripsi. Tesis atau master tesis ditulis bersandar pada metodologi penelitian, dan metodologi penulisan. Tesis ditulis dengan bimbingan seorang dosen senior yang bertanggung jawab dalam bidang studi tertentu. Tesis berasal dari kata tesis, berarti pernyataan atau kesimpulan teoretis yang diajukan serta ditunjang oleh argumentasi ilmiah dan referensi-referensi yang diakui secara ilmiah, yang dibuat oleh seorang kandidat magister. Tesis disusun oleh kandidat magister secara mandiri pada akhir masa studi dan merupakan salah satu syarat pencapai gelar magister. Selanjutnya yaitu tentang disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3 Ilmu Pendidikan. Disertasi merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam salah satu disiplin ilmu pendidikan. Menurut Tugino, disertasi ialah karangan yang diajukan universitas untuk mencapai gelar doktor, yaitu gelar tertinggi yang diberikan oleh suatu universitas. Penulisan disertasi ini di bawah bimbingan promotor atau dosen yang berpangkat profesor, dan isinya pembahasan masalah yang lebih kompleks dan lebih mendalam daripada persoalan masing-masing dalam tesis. Pencapaian gelar akademik tertinggi adalah predikat doktor. Gelar doktor Ph.D. dimungkinkan manakala mahasiswa S3 telah mempertahankan disertasi di hadapan dewan penguji masing-masing. Disertasi yang terdiri dari profesor atau doktor di bidang masing-masing. Disertasi ditulis berdasarkan penemuan atau keilmuan orisinil di mana penulis mengemukakan dalil yang dibuktikan berdasarkan data dan fakta valid dengan analisis terinci. Disertasi atau Ph.D. tesis ditulis berdasarkan metodologi penelitian yang mengandung filosofi keilmuan yang tinggi. Disertasi memuat penemuan-penemuan baru, pandangan baru yang filosofis, teknik atau metode baru tentang sesuatu sebagai cerminan pengembangan ilmu yang dikaji dalam taraf yang tinggi. Contoh judul tesis dan disertasi. Adapun contoh judul tesis antara lain, yang pertama, analisis terjemahan pemarkah prominensi tematis tindakan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dalam teks naratif kajian atas terjemahan novel Hemingway ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, bentuk dan tema dua novel hasil kerjasama dua orang pengarang Reisei Toris to Jounetsu no Aida Rosso dan Reisei Toris to Jounetsu no Aida Blue. Ketiga, drifting dalam novel Housekeeping dan novel The Accidental Tourist. Adapun contoh judul disertasi antara lain. Yang pertama,
terhadap kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX. Kedua, analisis kebijakan administrasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Umum Kepolisian Republik Indonesia. Ketiga, pengaruh pengorganisasian dan kompetensi aparatur terhadap kualitas pelayanan pendidikan dasar pada sekolah menengah pertama negeri di Provinsi XXX. Kelebihan dan kekurangan karya ilmiah. Kelebihan karya ilmiah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, karya ilmiah lebih bisa dipertanggungjawabkan dikarenakan adanya bukti-bukti yang konkret dan ada ukuran yang jelas. Kedua, jelas, dapat dibuktikan dan dapat diamati langsung oleh alat indera pada manusia. Ketiga, dapat dijadikan satuan atau tolak ukur untuk penelitian-penelitian selanjutnya bila tidak terdapat kesalahan. 4. Mengajarkan pada manusia untuk menatap realita dan segala sesuatu yang ada. Kelima, operasional, dapat digunakan dan diamalkan dalam kehidupan keseharian. Keenam, logis, karena dapat dibuktikan oleh semua orang. Kekurangan karya ilmiah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terlalu bergantung pada objek yang ada. Kedua, metode ilmiah akan berubah bila objek yang diamati telah berubah. Sebagai contoh, ilmuwan yang mengatakan bahwa suhu di atas puncak Merapi adalah 35 derajat Celcius. Namun apa yang dikemukakan oleh ilmuwan akan berubah seiring berubahnya cuaca dan suhu. Ketiga, kurang valid, karena tidak semua hasil dari metode atau penelitian di suatu daerah akan bisa diterapkan untuk daerah lain. Keempat, membutuhkan waktu yang lama, karena penelitian dilakukan secara berulang. Kelima, membutuhkan biaya yang sangat mahal, karena setiap penelitian memerlukan alat bantu berupa peralatan yang menggunakan teknologi canggih. Keenam, dapat terhapus atau tidak dipakai bila terbukti ditemukan kesalahan dan bila muncul teori lain yang dianggap lebih berguna. 7. Cenderung kaku dan tidak terpengaruh oleh rasio dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa setiap teori selalu memiliki sisi positif dan negatif. Metode ilmiah atau proses ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Hasil eksperimen tidak pernah dapat membenarkan suatu hipotesis, melainkan meningkatkan probabilitas kebenaran hipotesis tersebut. Hasil eksperimen secara mutlak bisa menyalahkan suatu hipotesis bila hasil eksperimen tersebut bertentangan dengan prediksi dari hipotesis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.